Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi di sore hari ini dalam melanjutkan materi kita, materi tentang welding metalurgi yang tertunda akibat adanya ujian tengah semester. Semoga ujiannya menyenangkan, ya, semoga bisa semua dan menambah wawasan pengetahuan saudara. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan di materi sesi sore hari ini dengan kelanjutan materi sebelumnya. Yang kemarin sudah sampai halaman 9, kita lanjutkan yang sekarang tentang zone in a well, ya, daerah di pengelasan. Jadi pengelasan itu punya zona. Akibat proses pengelasan itu ada namanya zona-zona. Nah, di sini disebutkan, although designed for bit on plate situation, the diagram can be used for groove weld if the plate are not too thick. Ya. Jadi di sini dijelaskan diagram ya yang digunakan pada groove weld ya untuk yang platnya tidak terlalu tebal. Nah, diagram ini it can also be used for fillet weld. Ya, juga bisa digunakan untuk fillet weld yang energinya kurang lebih 2/3. Contohnya, fillet weld yang memiliki energi input 2,4 kJ per mm ya akan memiliki laju yang sama seperti plat dengan energi 1,6 ya 1,6 kilojoule jika plat thickness-nya adalah sama. Ya, platnya sama, ya, tebalnya sama, maka fillet yang 2,4 kilojoule per mm itu akan memiliki laju pendinginan yang sama dengan plate dengan laju pendinginan dengan energi 1,6 kilojoule per mm jika tebalnya sama. Nah, kita lanjutkan sekarang. Di dekat weld pool-nya itu, weld pool itu ada yang menerjemahkan kolam las, atau ya nggak enak dijelaskan kolam las ya, tempat logam cairnya itu. The metal will be rapidly heated to some peak temperature followed by cooling. Ya, di dekat pusat las itu, maka logam las akan secara cepat dipanaskan sampai temperatur puncak yang kemudian diikuti dengan pendinginan. Nah, the peak temperature reach determining what metallurgy change will occur. Ya, jadi temperatur puncak inilah yang nanti akan menentukan perubahan metalurgi selanjutnya. Dia mau jadi apa, ukuran butirnya berapa, itu tergantung peak temperatur, ya, temperatur puncak temperatur pada seluruh daerah di dekat sambungan lasnya itu. Misal untuk steel, for steel region exceeding 723 derajat Celcius, jadi kalau baja dengan temperatur lebih dari 723 itu will partially transform to austenite on heating. Ya, kita ingat ini di 723 itu di garis A1, di atasnya itu untuk baja yang kurang dari 0,8, nanti di sana sebagiannya jadi austenite, sebagiannya masih berbentuk ferrit. Ya, dibuka lagi diagram fasanya ya. Above 910 derajat Celcius completely transform to austenite occur ya. Kalau sudah di atas 910 semua fasanya akan berubah jadi austenite. Ya. Saudara ingat buka lagi diagram fase besi karbonnya supaya memudahkan. Nah, di sini on cooling, ya, on cooling, the austenite may be transformed to structure quite different from original parent plate. Ya, pada pendinginan maka austenite itu akan berubah. Berubahnya juga tidak akan sama dengan logam induk awalnya. Nah, di daerah yang tidak lebih dari 723 atau di bawah garis A1, nanti tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Di sini dilihatkan gambar 8, figur 8, diagrammatically effect of peak temperature. Saudara bisa lihat di gambar 8.
Nah, ini gambar 8. Figur effect of peak temperature on the structure of HAZ when welded. Ya, di sini ini ada gambar pusat lasan atau weld poolnya atau wet metal. Ya, temperatur puncaknya ya mestinya lebih dari 1500 atau 1500. Di sini adalah fusion lainnya. Di dekat ini semakin jauh dari pusat las, maka temperatur puncaknya semakin turun. Nah, ini garis yang menunjukkan kurva temperatur puncak dari tiap-tiap daerah di dekat lasan sampai posisi paling jauh. Distribusi temperaturnya seperti ini, menurun. Nah, di sini disebutkan region that the close to fusion boundary can experience temperature sufficiently high that growth of austenite grain occur. Daerah yang dekat ya close to fusion boundary ini ya dekat dengan fusion batas fusinya ini, maka akan menunjukkan temperatur yang sangat tinggi sehingga austenite-nya akan tumbuh membesar. Ada grain growth austenite grain growth. Austenite akan mengalami pertumbuhan yang besar. The extent to which the grow and weight of the grain core zone depend on the energy input. Jadi nanti ini semua tergantung besarnya energi inputnya. Nah, di penjelasan selanjutnya, even in quiet low energy input, ya, the austenite grain size close to fusion boundary may be substantially exceed the original austenite grain size of the parent metal. Jadi kalau energi inputnya quiet low, nah austenite grain size-nya ya close to fusion boundary maybe substantially exceed, ya mungkin melebihi original austenite grain size dari di logam induknya, ya walaupun low. Ya, fine grain steel ya untuk baja yang ukuran butirnya itu halus, fine grain, will exhibit akan menunjukkan ya artinya steel dengan ukuran butir yang kecil itu akan ditunjukkan a much lower cross grain zone, ya. Nah, di sini maknanya adalah sangat sedikit kemungkinannya menghasilkan fine grain steel pada ya zone ya coarse grain zone austenite itu. Ya, daerahnya sangat sempit, kecil sekali kemungkinannya. Because kenapa? Karena high temperatur, ya temperaturnya sangat tinggi, ya sehingga ya ini are required to cause grain growth, ya sehingga akan menjadi penyebab tumbuhnya butir itu. Jadi tumbuh butir yang pada temperatur yang tinggi, daerah grain size-nya itu austenite coarse grain size-nya juga cukup besar. Nah, di sini ditunjukkan di figur 9 itu sebagai ilustrasinya. So, the maximum austenite grain size as function energy input a large ASTM number lebih dari 5 indicate fine grain. Jadi di fine grain itu ASTM itu semakin besar angkanya berarti butirnya semakin halus. Kalau angkanya kecil maka grain size-nya ya semakin kasar. Jadi kalau di sini disebutkan di atas 5 itu masuk kategori fine grain. Nah, kita bisa baca di sini pengaruh energi input. Contoh untuk SMAW, SAW, dan ESW, electro slug welding. Kita lihat SMAW ini dengan energi input yang bervariasi. Misalkan energi input dalam kilojoule per milimeter, misal 1 kilojoule per milimeter untuk SMAW, maka dia akan menghasilkan grain size sekitar 4, sekian. Masih masuk kategori coarse grain, kasar. Karena yang masuk fine adalah seperti ini,
lebih dari 5. Ya, misalkan ya untuk yang SAW ya di sini ya sangat besar. Ya, baik, itu cara membacanya pengaruh energi input pada beberapa proses pengelasan. Nah, kemudian dilanjutannya adalah when the well cool, jika sudah mengalami pendinginan, sebagai bagian dari HAZ that have formed austenite will transform back again. Maka ketika mengalami pendinginan, struktur austenite yang tadi di daerah HAZ itu akan bertransformasi. Nah, bisa jadi the structure that finally produced will depend on the cooling rate. Ini jelas ini. Jadi strukturnya itu sangat tergantung pada cooling rate-nya. Misalkan in low energy input well on thick plate, ya ingat energi inputnya rendah, thick plate berarti nanti cooling rate-nya adalah sangat cepat. Ya, seperti Quen. Nah, hasilnya apa? Hart-Martensit structure. Nah, kalau higher energy, ya energinya tinggi, platnya rendah, atau ada preheatnya, ya maka akan mengalami slower cooling rate. Nah, di sini akan menghasilkan material yang soft ya microstructure, ya material lunak. Nah, it is important for those involved in welding to understand the type of HAZ structure likely to be produced in the steel being welded. Nah, ini harus sangat penting untuk bisa memahami efek dari pengelasan itu, ya untuk memahami perubahan struktur HAZ-nya, ya seperti saat kita memahami steel saat dilakukan pengelasan. Ya, ini harus clear di sini pemahaman perubahan struktur tadi itu. Jika heat inputnya rendah, maka tebal platnya besar, maka laju coolingnya sangat besar, strukturnya adalah sangat keras. Nah, kemarin juga sudah kita bahas tentang cooling rate. Nah, di sini disebutkan if a Hart-Martensitic structure is formed, ya jika terbentuk Martensitic structure, maka it may be susceptible to cracking. Peluang terjadinya crack itu cukup besar. Ya, makanya harus berhati-hati melihat pengaruh struktur pada pengelasan ini. On the other hand, dengan kata lain, is in some steel, very slow cooling rate may be produced as soft. Ya, dengan kata lain bahwa dengan pada steel yang sama, jika lajunya sangat rendah, pasti akan menghasilkan struktur yang lunak. Tetapi, ya, but coarse grain structure, untuk coarse grain, struktur yang besar itu, butirannya besar, with very low toughness, ya soft tapi low toughness, ya nanti insya Allah akan dibahas di later this module lebih rinci. The effect of steel composition on the hard structure will discuss more fully, ya nanti di akhir modul ini akan dijelaskan secara lebih rinci tentang HAZ structure ini. Baik, ini mungkin weld zona dalam pengelasan atau zone in a weld itu, semoga nanti memberikan kemudahan buat kita untuk bisa memahaminya. Tetap semangat untuk belajar online dari jauh, dan semoga saya bisa memberikan materi-materi ajar yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.